Flashback Renata. Renata mendengar bunyi klakson mobil beberapa kali dari luar, yang tandanya bahwa Iren sudah ada di depan untuk menjemputnya. Renata mengikuti kakak dan kakak iparnya yang menuju ke depan untuk menemui Iren. Namun baru Renata ingin beranjak dari tempat duduknya, tiba-tiba kepalanya pusing, tapi Renata mengabaikannya karena mengira hanya pusing biasa. Renata pun mengikuti langkah kakaknya, tapi tiba-tiba pandangannya mengabur dan setelahnya hanya gelap yang dia lihat. Renata pun tidak sadarkan diri. Flashback end. Revan buru-buru mengangkat Renata ke dalam rumah, sedangkan istrinya berjalan dengan Iren di belakangnya. Sebelumnya Iren mendengar sedikit keributan dari sahabatnya itu. Langsung ke taman menghampiri mereka dan mencoba menenangkan istrinya yang sudah menangis terseduh. Revan pun membaringkan Renata di kamarnya menunggu dokter datang, karena sebelumnya dia sudah menelpon dokter. Dita masih mencoba membangunkan adiknya, namun Renata tidak juga sadarkan diri. Beberapa menit kemudian, dokter yang langsung Revan tunggu tiba dan langsung memeriksa Renata. Sedangkan Revan memeluk istrinya mencoba menenangkan Dita yang masih menangis melihat keadaan adiknya. Revan dan Dita mendekati dokter yang sudah selesai memeriksa Renata. "Bagaimana keadaan adik saya, dok?" tanya Dita dengan sesegukan menahan tangisnya. "Pasien hanya kelelahan dan kandungannya sangat lemah. Sebaiknya adik Anda dibawa ke rumah sakit," kata dokter menjelaskan. "Tunggu dok, maksud dokter adik saya hamil?" tanya Revan terkejut dengan ucapan dokter sebelumnya. "Iya, pasien hamil. Sepertinya kandungannya masih muda. Untuk lebih memastikan, Pak Revan bisa membawa adiknya ke rumah sakit," kata dokter, sudah berdiri siap untuk pergi. Revan melihat istrinya terdiam setelah mendengar penjelasan dokter dengan wajah murung. Mungkin istrinya juga terkejut dengan berita yang disampaikan oleh dokter tentang keadaan adiknya. "Oke, terima kasih dokter atas waktunya," kata Revan menyalami dokter. Revan mengantarkan dokter sampai halaman depan, namun sebelumnya dia meminta Iren menemani istrinya yang masih syok karena takut istrinya down dengan keadaan adiknya. Revan langsung menghampiri istrinya yang sedang memeluk adiknya. Renata sudah sadarkan diri, walau masih lemah dan berbaring di tempat tidur. "Sebaiknya kita langsung ke rumah sakit agar Renata bisa segera dirawat," kata Revan dengan menepuk pundak istrinya. "Tidak perlu Kak Revan, Rere hanya sedikit pusing," tolak Renata dengan suara lemahnya yang masih memegang kepala karena pusing. "Kamu harus ke rumah sakit kan?" Belum selesai Dita berkata, namun Revan menghentikan ucapan istrinya. "Sayang, bisa kita bicara sebentar?" kata Revan sudah mencoba membawa istrinya keluar kamar Renata. Dita mengikuti Revan keluar kamar. Adiknya walau bingung dengan apa yang akan suaminya katakan di waktu genting seperti ini, padahal adiknya baru sadar dan masih lemah. "Rev, ada apa?" tanya Dita langsung. "Sayang, sebaiknya kamu jangan langsung menanyakan soal yang dokter tadi katakan dulu. Lebih baik kita pastikan semuanya dan tunggu Renata sudah agak sembuh. Takutnya kalau kamu tanyakan sekarang, nanti Renata jadi tambah sakit karena shock," kata Revan mencoba mengajukan pemikirannya. "Iya, kamu benar, Rev. Maaf, aku tadi agak shock soalnya aku tahu adikku bukan orang yang seperti itu. Dan kenyataan soal Renata hamil seperti menjadi kesalahanku karena tidak menjaganya dengan baik, Rev," ucap Dita dengan menahan sesak di dadanya akan kenyataan yang ada. "Iya sayang, nanti kalau Renata sembuh baru kita tanya pelan-pelan kalau memang benar Rere hamil. Sekarang kamu tenang dulu, kamu gak boleh membuat Renata cemas dengan melihat keadaan kamu yang seperti ini,"
kata Revan menenangkan istrinya, walau pikirannya sekarang tertuju pada seseorang yang sebulan ini menghilang. Apa mungkin masalah ini berhubungan dengan orang tersebut? Renata sudah seminggu di rumah sakit dengan ditemani Iren karena Dita sering dilarang Revan kalau terlalu lama menunggu Renata. Revan takut dengan kondisi istrinya jika kelelahan karena kurang istirahat, dan seminggu itu pula mereka masih merahasiakan soal kehamilan Renata yang nyatanya memang benar, bukan tidak mau menanyakan, namun mereka bingung ingin memulai pembicaraan karena dari yang Dita dan Revan lihat sepertinya Renata juga tidak tahu kalau dia sedang hamil. Karena itu Renata protes karena harus dirawat inap di rumah sakit, karena menurutnya dia tidak sakit parah, hanya pusing walau terkadang juga mual, dan dia berpikiran hanya masuk angin biasa karena sering begadang menyelesaikan tugas kampus. Itulah yang Renata katakan karena dia terkejut dibawa ke rumah sakit oleh mereka. Tapi hari ini Renata sudah boleh pulang dari rumah sakit karena keadaannya sudah membaik. Dita dan Revan mengajak Renata tinggal di rumah Bunda karena Iren juga tidak mungkin menjaga Renata terus jika tinggal di rumah lama Dita. Selain itu, Dita ingin menanyakan soal kehamilan adiknya. Karena keadaan Renata sudah sehat, paling tidak dia tidak perlu takut jika menanyakannya. Renata hanya bisa menuruti keinginan kakaknya yang ingin dia tinggal dengan mereka di rumah keluarga kakaknya, yang katanya keinginan bayinya untuk tinggal dengan orang yang disayanginya. Renata memilih mengiyakan keinginan kakaknya yang mungkin kesepian karena di rumah karena orang tua Revan pergi keluar kota untuk menghadiri acara keluarga sekaligus liburan. Tapi sebenarnya Renata juga agak curiga dengan perlakuan kakak dan kakak iparnya yang sangat mengkhawatirkannya, dan mereka seperti menutupi sesuatu darinya. "Kak, boleh Rere tanya?" kata Renata memulai pembicaraan dengan kakaknya di ruang tamu. Karena sebelumnya kakaknya ngidam ingin dia juga minum susu hamil kakaknya. Sekarang kakaknya memang sering ngidam yang gak wajar, jadi Renata hanya bisa maklumi keinginan kakaknya itu. Mungkin memang bawaan bayi dalam kandungan kakaknya. "Iya, kenapa dek?" tanya Dita setelah meminum susu hamil dirinya dan mengkode adiknya untuk meminum juga susu yang ada di hadapan adiknya. Rere ngerasa kakak aneh, bahkan kakak kayak sering sedih gitu kalau lihat Renata. "Memang Rere kenapa kak? Apa Rere sedang sakit parah? Sampai kakak sering memandang Rere dengan sedih begitu? Apalagi kemarin kakak ngotot bawa Rere ke rumah sakit untuk rawat inap. Padahal Rere nggak ngerasa sakit kak. Jadi sebenarnya Rere kenapa?" tanya Renata setelah selesai meminum susu seperti permintaan kakaknya. "Re, sebenarnya kakak bingung mau jawab apa. Karena jujur kakak juga nggak yakin dengan apa yang kakak pikirkan. Tapi mungkin kamu memang harus tahu. Tapi itu nanti. Karena kakak bingung mau bicara seperti apa sama kamu. Jadi nanti akan kakak kasih tahu setelah suami kakak pulang biar dia menjelaskan," kata Dita mencoba memberi pengertian. "Apa ini sesuatu yang sangat penting sampai harus Kak Revan yang membicarakannya?" tanya Renata lagi. "Kamu percaya kan sama kakak dan suami kakak? Yang penting sekarang kamu tenang saja, oke?" kata Dita menerawang mengingat pembicaraan dengan suaminya malam sebelumnya yang mengatakan ada seseorang yang sering mencari keberadaan Renata. Revan memandangi rekaman CCTV yang di belakang anak buahnya untuk mengikuti Kevin dari info yang dia dapat. Kevin pernah membawa Renata ke sebuah hotel ketika Renata sedang mabuk. Namun dia tidak tahu apa yang dilakukan Kevin terhadap Renata. Rekaman itu memperlihatkan lorong hotel di mana Kevin yang membawa Renata masuk ke salah satu kamar hotel, dan setelah dia tidak tahu apa yang dilakukan Kevin terhadap adik iparnya.
Revan bingung bagaimana dia bisa bertanya soal Kevin padahal sebelumnya dia bertanya dengan Renata, dia tidak mengenal dengan Kevin atau Kevin yang menjebak Renata. Bagaimana dia bisa memberitahu istrinya masalah ini? Apalagi sekarang istrinya hamil dan tidak boleh banyak pikiran. Revan hanya bisa menghela nafas akan masalah yang lagi-lagi datang dalam keluarganya. Bersambung.